kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali lagi kami boleh bersama-sama hadir di dalam doa pagi kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memberkati setiap firman yang akan kami dengar, sehingga firman ini boleh menguatkan kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita dari Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu yang kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema salah berdoa. Bapak Ibu Saudara, salah meminta, salah berdoa, salah meminta, itu membuat kita gak bisa menerima apa-apa. Firman Tuhan menegaskan hal ini dalam Yakobus 4 ayat 3 jelas. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang dimaksud dengan salah berdoa Bapak Ibu Saudara? Apakah salah berdoa berarti keliru dalam ucapan kalimat dalam doa? Apakah ketika kita berdoa kita hanya berkata-kata, atau apakah di dalam berdoa kita tidak serius?
Apakah itu yang dikatakan salah berdoa? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ini bukan soal kata-kata, ini bukan soal kalimat atau tata bahasa dalam berdoa, atau pengucapan atau gaya bahasa apa yang mau kita sampaikan di dalam doa, atau kita menggunakan bahasa-bahasa baku apa yang kita mau pakai di dalam doa. Bukan soal indah atau tidaknya doa kita, bagus atau tidaknya doa kita Bapak Ibu Saudara, bukan soal itu, dan itu salah. Salah berdoa bukanlah soal kata-kata yang keluar, tapi soal motivasi hati kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada dalam hati kita, itu yang Tuhan lihat, bukan apa yang kita ucapkan, bukan apa yang kita perkatakan. Kita bisa merangkai kata-kata yang indah, kita bisa membuat kata-kata yang bagus, yang enak didengar banyak orang, tetapi kembali lagi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat motivasi apa yang ada di dalam hati kita ketika kita mau berbicara kepada Tuhan. Jadi jelas Tuhan mau melihat motivasi apa yang ada di dalam hati kita ketika kita berbicara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah tujuan dari permintaan kita di dalam doa itu? Mengapa kita meminta kaya? Mengapa kita meminta diberkati? Mengapa kita meminta posisi yang tinggi dalam satu jabatan? Mengapa kita minta rumah? Mengapa kita minta mobil? Mengapa kita minta ini itu? Mengapa kita minta menjadi lebih baik? Mengapa kita minta hal-hal yang mungkin memuaskan pribadi kita Bapak Ibu Saudara? Nah, jawaban ini mau menunjukkan motivasi apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita dan menentukan apakah doa kita ini didengar atau tidak oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, banyak pasti listnya. Semua dunia ini mungkin bisa kita inginkan, mau kita miliki. Tapi di sini Tuhan mau apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Tuhan bilang kamu belum butuh kaya, ya Tuhan gak kasih kaya. Kalau Tuhan bilang kamu belum menikah, ya mungkin kamu belum menikah. Mungkin kamu belum menjadi kebutuhanmu, itu hanya jadi keinginanmu. Ketika kamu ingin punya pasangan, itu hanya keinginanmu. Sesungguhnya kamu belum siap punya pasangan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, maka Tuhan mau siapkan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, apakah salah ketika Tuhan aku mau minta pabrik? Apakah salah kita minta misalnya usaha kita diperluas? Gak salah Bapak Ibu Saudara. Tentu selama kita memiliki motivasi dan tujuan yang benar, bahkan mungkin dengan usaha kita diberkati, mungkin dengan pekerjaan kita diberkati, mungkin dengan hal-hal yang dalam notabene kita punya usaha, dari usaha itu kita memberkati banyak orang, gak salah minta semuanya diberkati Tuhan, minta semuanya ditolong Tuhan supaya lancar, gak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lihat bahwa apa motivasi kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Apakah ketika kita meminta kesuksesan kepada Tuhan, dengan kesuksesan itu kita bisa dipandang berharga oleh orang lain? Apakah dengan kekayaan kita ini nanti ketika kita sudah kaya kita bisa lebih hebat daripada orang lain? Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan, seharusnya dalam permintaan itu harus ada kerendah hatian di hadapan Tuhan. Maka jangan hanya meminta, tapi tidak kita bilang di hadapan Tuhan, jadi kehendak Tuhan. Terkadang yang kita minta di hadapan Tuhan itu apa yang menjadi keinginan-keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga tujuannya enggak benar. Sehingga tujuannya salah. Jadi pertanyaannya, apakah memang doa saya itu enggak pernah didengar? Tuhan dengar, tapi dia jawab sesuai dengan kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kalau sampai saat ini apa yang kita doakan belum Tuhan jawab, berarti itu masuk dalam list keinginan. Tapi kalau ada yang Tuhan jawab tapi kita enggak sadar, itu jadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara. Namun terkadangnya jawaban doa yang selama ini kita naikkan di hadapan Tuhan, tanpa kita sadari itu Tuhan sudah jawab. Tapi terkadang kita nggak ngerti kalau itu jawaban doa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun isi doa kita itu sama dan itu terus berulang-ulang, tapi tujuannya benar, Bapak Ibu Saudara percaya itu Tuhan pasti akan jawab. Pasti kita mendapatkan apa yang menjadi
pergumulan kita selama ini. Tapi kalau itu doa yang kita ulang-ulang, terus berulang-ulang, tapi motivasi tujuannya salah, ya kita nggak dapat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Maka firman Tuhan jelas katakan sia-sia. Apalagi kalau kita bilang, Tuhan aku meminta terkenal, aku minta kaya supaya aku punya istri 3. Ya nggak akan Tuhan kasih lah, ya kan? Tuhan aku mau punya pekerjaan yang layak, aku mau punya muka yang ganteng supaya aku punya banyak wanita, punya banyak pacar, punya banyak istri. Tuhan gak akan kasih, malah Tuhan permalukan. Mau seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tentunya tidak, ya kan? Tentunya kita mau berjalan di jalan yang benar, permintaan-permintaan yang benar di hadapan Tuhan. Permintaan yang masuk akal lah minta sama Tuhan, gitu ya. Tapi kan aku udah berdoa minta sembuh, tapi kok Tuhan belum kasih sembuh, belum waktunya. Tuhan mau kita jadi kesaksian hidup bagi banyak orang dari penyakit kita. Tapi kalau kita sudah sakit, ya kan, kita sudah sakit, tapi bukannya jadi berkat, tapi malah menyakiti banyak orang. Pertanyaannya Tuhan dengar nggak jawaban doanya? Mau 1000 orang pun mendoakan dia, tapi kalau dia tidak punya hati yang bersih, tidak punya hati yang benar, Bapak Ibu Saudara, ya firman Tuhan bilang tidak dapat apa-apa. Makanya murnikan dulu motivasinya minta sama Tuhan. Murnikan dulu datang sama Tuhan itu mau yang seperti apa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan belum jawab, introspeksi diri. Berarti ada yang tidak benar yang Tuhan lihat dalam diriku. Tuhan belum menjawab apa yang menjadi doaku. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan adalah lebih baik jika kita memeriksa motivasi kita apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Bukan soal apa yang keluar dari mulut kita itu yang Tuhan jawab, tapi apa yang ada dalam hati kita, hati terdalam kita itu yang Tuhan lihat. Karena apa? Tuhan melihat jauh sampai ke dalam hati kita. Orang lain mungkin bisa tertipu dengan indahnya kata-kata doa kita, tapi Tuhan tidak bisa tertipu dengan hati kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah persepsi di sini. Jangan sampai indahnya kata-kata doa kita itu menganggap bahwa doa kita didengar oleh Tuhan, tidak. Tapi layaklah kata-kata yang indah yang kita ucapkan sama dengan hal yang indah yang ada dalam hati kita. Itu yang kita minta di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mendengar. Sehingga kita mendapat apa yang kita doakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa jawaban doa Tuhan itu mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Asal kita mengimani dan kita percaya bahwa itu akan terjadi dan itu menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi keinginan-keinginan kita yang memuaskan hawa nafsu kita, maka Tuhan akan jawab. Jadi perhatikan, doa kita itu hanya sekedar keinginan dan memuaskan hawa nafsu, atau itu menjadi kebutuhan kita yang Tuhan aku memang butuh ini Tuhan. Ketika kita butuh, gak mungkin Tuhan gak kasih, Tuhan pasti kasih. Tapi kembali lagi, hanya Tuhan yang tahu motivasi kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bisa menipu banyak orang, tapi Tuhan tidak bisa tertipu dengan apa yang ada dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan mengabulkan doa bukan dari apa yang keluar dari mulut kita, melainkan dari apa yang ada di dalam hati kita. Maka murnikan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab dalam waktu dan rencananya. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama memuji Dia. Kita mau katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki motivasi yang benar dalam kami berbicara berhadapan dengan Engkau ya Bapa. Tolong kami sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami naikkan, apa yang kami doakan di hadapan Tuhan itu menjadi kebutuhan kami, bukan menjadi keinginan-keinginan daging kami yang memuaskan hawa nafsu kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah apa yang kami doakan, apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan bukan menjadi kehendak kami Bapa, tapi menjadi kehendak Tuhan atas apa yang sudah kami naikkan, kami rindukan, kami gumulkan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu Tuhan, terus menolong memberkati mereka yang saat ini merindukan, membutuhkan uluran tangan Tuhan, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Mereka yang memiliki sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka ya Bapa, sehingga pagi hari ini jamahan Tuhan boleh menguatkan mereka, memulihkan kesembuhan mereka ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka ditolong diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mantu, bahkan untuk orang tua mereka, Tuhan juga terus menolong memberkati ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami para hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di GMI wilayah 2 ini. Tuhan terus menolong memberkati sehingga kami para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja lokal masing-masing, bahkan untuk Bishop, DS, supaya kami boleh bergandengan tangan, boleh memajukan pelayanan Tuhan di gereja-Mu ini ya Bapa. Sehingga kehadiran kami, kehadiran yang boleh menjadi berkat, membawa dampak yang baik bagi setiap jemaat Tuhan yang kami layani. Berkati juga kehidupan kami, pelayanan kami. Begitu juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang mempersiapkan diri menuju ke tempat pekerjaan mereka masing-masing, sertai tolong lindungi mereka sehingga mereka sampai ke tempat pekerjaan, pulang kembali bertemu dengan keluarga kecil mereka, keluarga besar mereka, itu semua karena pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Bangsa dan negara ini Tuhan, sungguh kami taruh, kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang menolong memberkati, sehingga setiap sistem pemerintahan yang ada boleh ada dalam pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, itulah yang menguatkan, menghiburkan kehidupan kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.